Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Nyoman Arsane pada mata kuliah Biokonservasi. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang konservasi secara ex situ. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya adalah menjamin keberlanjutan atau kesinambungan keberadaan sumber daya alam hayati, kemudian memelihara dan mempertahankan kualitas keanekaragaman sumber daya alam hayati, serta meningkatkan nilai manfaat atau kegunaan sumber daya alam hayati. Maka untuk mencapai tujuan konservasi tersebut dilakukan melalui 3 prinsip, yaitu pertama adalah melindungi, kedua mengawetkan, dan ketiga adalah memanfaatkan. Yang dilindungi adalah sistem penyangga kehidupan. Jadi semua proses-proses alami yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Kemudian yang kedua yang diawetkan adalah keanekaragaman baik itu tumbuhan maupun satwa dan beserta ekosistemnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan itu bisa dilakukan dengan menganut prinsip lestari. Jadi tidak hanya dilindungi tapi diawetkan, tapi juga bisa dimanfaatkan dengan prinsip lestari agar sumber daya alam hayati itu tetap tetap terjamin kesediaannya di masa yang akan datang. Untuk itu maka strategi konservasi ini bisa dilakukan secara in situ dan juga bisa dilakukan secara ex situ. Dan konservasi hati yang terbaik adalah konservasi secara in situ, karena dalam proses in situ ini akan terjadi proses adaptasi secara langsung dengan terhadap dinamika faktor lingkungannya, sehingga makhluk itu akan mempunyai daya survive yang lebih tinggi dibandingkan kalau dilakukan secara ex situ. Namun demikian, tidak semua keanekaragaman hayati itu bisa dikonservasi secara in situ, dan terutama untuk spesies yang terancam punah, spesies dengan laju pertumbuhan populasi rendah, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ini perlu dikonservasi secara ex situ. Karena itulah maka strategi konservasi itu pada akhirnya ada dua, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Konservasi secara in situ ini bisa dilakukan di habitat alami dalam bentuk kawasan konservasi maupun kawasan non kawasan konservasi. Sementara secara ex situ itu bisa dilakukan melalui bentuk penyimpanan seperti penyimpanan biji, jaringan, penyimpanan telur, sperma, dan lain-lain. Juga bisa dilakukan di kebun-kebun binatang, taman safari, pusat penangkaran, dan lain-lain. Yang pada hakikatnya konservasi ex situ ini bertujuan untuk pengembangan breeding, menghasilkan produk baru maupun juga pemanfaatan produk-produk untuk kepentingan komersial. Namun demikian, pengembangan untuk menghasilkan produk-produk baru ini memerlukan dukungan dana dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Membangun program breeding ini juga bisa diambil dari populasi alami, dengan syarat bahwa populasi alami itu mempunyai ukuran populasi yang mampu untuk bertahan hidup di alam atau viable population size. Jadi konservasi satwa liar itu bisa dilakukan secara in situ dan ex situ. Kalau yang in situ itu bisa dilakukan di kawasan konservasi maupun kawasan non konservasi. Kalau kawasan konservasi baik itu di terestrial maupun di perairan, seperti kawasan suaka alam, itu diantaranya adalah cagar alam
atau suaka marga satwa, kemudian kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Kalau yang non konservasi itu bisa dilakukan di habitat alami, atau hutan maupun non hutan. Nah, yang dikonservasi dalam konservasi in situ ini adalah spesies, populasi, komunitas, ekosistem atau landscape-nya. Sementara kalau konservasi secara ex situ, konservasi dilakukan di luar habitat alaminya, yaitu di hutan maupun non hutan. Bisa dalam bentuk kebun binatang, taman safari, kemudian pusat pelestarian satwa, pusat-pusat penangkaran dan lain-lain. Yang dikonservasi itu pada level spesies atau populasi, atau bisa juga pada level organ, sel, jaringan maupun DNA-nya. Untuk bisa melakukan konservasi baik secara in situ maupun ex situ, maka diperlukan manajemen dan teknologi yang memadai yang mengandung prinsip 3P, yaitu perlindungan, pengawatan, dan pemanfaatan. Nah, ini bisa dilakukan yang dikonservasi itu adalah bisa karena ini untuk memerlukan dukungan tempat hidup, memerlukan dukungan nutrisi, dan juga kemampuan untuk mengendalikan penyakit atau kesehatan, juga kemampuan untuk tetap bertahan agar hewan itu bisa menghasilkan atau bisa melaksanakan reproduksi atau breedingnya, sehingga nanti bisa dilakukan restocking atau reintroduksi ke habitat alaminya kembali. Apa itu? Tadi dijelaskan bahwa apa itu konservasi ex situ. Konservasi ex situ itu adalah konservasi di luar, secara sederhana bahwa konservasi ex situ itu konservasi yang dilakukan di luar kawasan atau di luar habitat alaminya. Baik itu berupa gen atau komponen biologi di luar yang dilakukan di luar habitat aslinya. Atau juga mengandung pengertian bahwa transfer organisme baik itu tumbuhan, satwa dari satu tempat atau habitat alaminya ke tempat lain, misalnya dalam bentuk bank biji, bank sperma atau bank benih untuk tujuan pemeliharaan atau breeding sebagai satu upaya konservasi organisme. Mengandung juga pengertian bahwa konservasi sumber daya genetik yang memerlukan pemindahan individu atau material reproduksi dari habitat alaminya ke habitat luar atau offsite. Kemudian mengandung juga pengertian bahwa pemeliharaan organisme di luar habitat alaminya atau habitat aslinya, seperti pemeliharaan di kebun raya, pemeliharaan kebun binatang, pemeliharaan dalam bank benih atau bank plasma nutfah, juga dalam pemeliharaan dalam gene bank secara in vitro. Atau juga mengandung bahwa pengertian bahwa konservasi secara ex situ itu satu metode konservasi yang memerlukan pemindahan sumber daya genetik baik berupa biji, polen, sperma, individu atau individu organisme dari habitat alamnya atau lingkungan alaminya. Jadi sekali lagi bahwa konservasi ex situ itu konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, bisa dalam bentuk bank benih, bank biji, bank sperma, atau di luar habitat aslinya bisa dalam bentuk kebun binatang atau kebun raya di luar habitat aslinya. Kenapa perlu dilakukan konservasi secara ex situ? Yang pertama adalah spesies yang habitat rusak atau cenderung semakin rusak ini, maka perlu dilakukan konservasi secara ex situ. Dan spesies yang populasinya berada dalam critical level, tidak memenuhi minimum viable population size, ini perlu juga dilakukan konservasi secara ex situ. Jumlah populasinya sangat rendah sehingga secara alami dia tidak mampu bertahan untuk waktu yang lama. Karena itulah maka
perlu dilakukan konservasi secara situ, konservasi di luar kawasan, yang pada hakikatnya nanti akan bertujuan untuk restocking atau introduksi ke habitat aslinya, sehingga bisa dilakukan konservasi secara in situ kembali. Yang ketiga, spesies yang mengalami overeksploitasi. Jadi eksploitasi secara berlebihan akan mengarah kepada kepunahan spesies. Karena itu, upaya-upaya konservasi secara ex situ memungkinkan spesies ini untuk bisa dilestarikan. Kemudian, spesies yang memiliki nilai ekonomis atau sosial budaya tinggi, sehingga pemanfaatannya bisa berlebihan. Dalam kondisi yang demikian, maka untuk tetap menjamin kesinambungan persediaannya di kemudian hari, maka ini perlu ada upaya konservasi secara ex situ. Jadi banyak kegiatan-kegiatan komersial atau pemanfaatan secara ekonomi ini akan mengakibatkan banyak jenis-jenis itu di overeksploitasi, dieksploitasi secara besar-besaran, sehingga keberadaannya akan jadi terancam. Dalam kondisi yang demikian, maka perlu dilakukan konservasi secara ex situ di luar habitat aslinya. Dalam sejarahnya bahwa perkembangan konservasi secara ex situ itu diawali dari upaya-upaya pemeliharaan hewan di dalam kandang-kandang dalam bentuk pengumpulan berbagai jenis spesies di dalam kandang-kandang yang terbatas. Kemudian sejalan dengan perkembangan peradaban dan perkembangan ilmu dan teknologi, maka upaya konservasi itu meningkat dalam bentuk kebun-kebun binatang atau living museum. Ini dalam skala yang lebih besar. Kemudian untuk kegiatan di eksibisi dalam bentuk diorama. Kemudian sekarang konservasi itu tidak hanya dilakukan dalam bentuk living museum, tetapi juga lebih komprehensif, lebih holistik, yang tidak hanya melestarikan spesies tertentu, tetapi juga secara komprehensif, secara holistik itu juga melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dalam bentuk pusat-pusat konservasi secara lebih luas. Fungsi dan manfaat konservasi ex situ yang pertama adalah fungsi ekologis, terutama adalah dalam membantu melindungi spesies liar dengan cara pemulihan ke alam untuk memelihara jumlah dan variabilitas genetik populasi di alam melalui kegiatan rilis, rehabilitasi, restocking, atau reintroduksi. Jadi untuk menjamin kesediaannya di alam, maka perlu dilakukan upaya pemulihan kembali spesies atau perlu dilakukan restocking ke habitat in situ-nya. Kemudian fungsi konservasi ex situ juga sebagai dasar bagi strategi konservasi in situ, karena melalui penelitian-penelitian secara ex situ bisa dipelajari perilaku dan juga sifat-sifat biologis, sehingga bisa digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan strategi konservasi secara in situ. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai keperluan dalam mengurangi pengambilan dari habitat aslinya. Jadi untuk kepentingan tertentu maka bisa disediakan dari pusat-pusat konservasi secara ex situ. Dan yang keempat juga adalah sebagai media pendidikan bagi masyarakat dalam rangka pengenalan spesies. Sementara fungsi sosioekonomi dan sosial budaya adalah sebagai salah satu cara untuk memenuhi aspek pemanfaatan bagi kesejahteraan manusia.
dalam rangka menyediakan aneka barang maupun jasa bagi kebutuhan hidup manusia. Karena spesies hewan, flora juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Kemudian manfaatnya adalah sebagai cadangan plasma nutfah jangka panjang dan juga sebagai backup dalam jenis-jenis di alam. Jangan sampai jenis-jenis tertentu akan punah. Karena itulah maka perlu dilakukan konservasi secara ex situ untuk menjamin bahwa spesies itu akan tetap ada di sepanjang waktu. Kemudian yang kedua juga sebagai sumber bibit alternatif untuk penangkaran untuk tujuan ekonomi dan komersial. Kemudian sebagai bahan analisis di pusat-pusat penelitian dan pengembangan, lalu kegiatan breeding dan juga kegiatan-kegiatan persilangan lainnya. Kemudian sebagai bahan rilis, rehabilitasi, restocking dan juga reintroduksi. Jadi spesies-spesies hasil dari konservasi ex situ ini bisa dilakukan kegiatan rilis atau pelepas liaran kembali untuk menjamin kesediaan spesies di dalam habitat aslinya. Atau istilahnya in situ ex situ link conservation program. Yang kelima adalah sebagai pengganti populasi liar untuk riset biologi, terutama adalah untuk populasi dan sosiobiologi. Jadi riset-riset biologi banyak dilakukan juga di pusat-pusat konservasi karena penelitian-penelitian tidak semuanya bisa dilakukan di habitat in situ. Karena itu pusat-pusat konservasi juga menjadi alternatif bagi penelitian-penelitian biologi, populasi dan juga sosiobiologi. Tentu juga sebagai wahana pendidikan, juga objek rekreasi dan ekowisata bagi masyarakat. Ini adalah salah satu gambaran dari in situ ex situ link conservation. Jadi hasil-hasil konservasi secara ex situ kemudian dilakukan rilis atau reintroduksi ke alam aslinya, seperti misalnya adalah jalak Bali dari hasil konservasi kemudian dilakukan rilis ke habitat aslinya, tentu dengan memasang microchip untuk menandai home ringnya, untuk menandai daerah jelajahnya sehingga mudah untuk melakukan kegiatan pemantauan kembali. Juga contohnya adalah pelepas liaran ular piton, juga rescue macan tutul di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini satu gambaran juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mendapat pesan-pesan konservasi bagaimana menjaga spesies agar tetap lestari sepanjang waktu. Ini juga satu gambaran bahwa pendidikan konservasi melalui kegiatan-kegiatan kampanye konservasi. Ini juga satu gambaran tentang pendidikan konservasi bagi generasi muda. Dan juga ini satu gambaran tentang bagaimana riset-riset biologi menggunakan sumber-sumber daya alam hayati. Dan juga ini adalah satu penelitian sosiobiologi di dalam kawasan ex situ, karena banyak penelitian-penelitian biologi tidak bisa dilakukan di habitat in situ. Karena itu pusat-pusat konservasi juga menjadi alternatif yang baik bagi kegiatan riset, terutama adalah bidang sosiobiologi, mempelajari perilaku soliter, perilaku berbagai jenis satwa. Tentu juga sebagai objek rekreasi
objek rekreasi, dan juga objek rekreasi di pusat-pusat kebun binatang atau di akuarium. Namun demikian, konservasi secara ex situ ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah karena ukuran dari populasi yang terbatas, sehingga kesinambungan persediaannya atau kemampuan mereka hewan atau tumbuhan itu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya itu menjadi terbatas. Kemampuan adaptasinya terbatas, daya survive-nya terbatas. Juga variabilitas genetik yang terbatas karena ukuran populasi yang rendah. Kemudian adalah keterbatasannya juga adalah keberlanjutan pengelolaan ini memerlukan dana dan juga sumber daya yang memadai, sehingga pusat konservasi secara ex situ bisa berlanjut. Dan konsentrasi satwa terbatas pada tempat tertentu, sehingga lebih peka terhadap ancaman. Karena kemampuan adaptasinya dengan kondisi alami akan terbatas. Karena itu dia akan lebih rentan terhadap gonjangan-gonjangan perubahan faktor lingkungan. Dan juga bahwa tidak semua kebun binatang itu menjalankan fungsinya karena kurangnya dukungan dana, sehingga kondisi kandang memprihatinkan, tidak memenuhi standar animal welfare. Kurangnya kemampuan SDM dalam mengelola satwa liar, sehingga dipelihara dalam kondisi yang tidak memenuhi standar habitat, menyerupai habitat aslinya. Karena itulah prinsip terkait dengan konservasi ex situ diantaranya adalah prinsip umum dan genetik dalam pembiayaan satwa di habitat ex situnya, yang pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mengkoleksi atau memproduksi satwa untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kepentingan percobaan, untuk tujuan komersial, dan juga untuk pameran atau wisata. Yang kedua adalah sebagai pengembangan jenis hewan budidaya baru dan atau untuk memperbaiki keadaan satwa yang ada. Jadi melalui kegiatan-kegiatan riset bisa dilakukan upaya-upaya pemuliaan jenis-jenis yang ada. Dan ketiga adalah menunjang peningkatan populasi satwa yang terancam punah. Itulah secara umum tujuan dari konservasi secara ex situ. Kemudian yang kedua adalah pengaturan reproduksi untuk meningkatkan populasi di alam, melalui dengan cara meminimalkan perubahan genetik maupun fenotipik. Jadi dalam kondisi ex situ juga harus diatur agar tidak terjadi perubahan genetik dan fenotipik yang signifikan. Karena itu dilakukan inbreeding secara minimal untuk mengurangi terjadinya penyimpangan variasi genetik, sehingga kehilangan variasi genetik ini akan menjadi minimal. Karena perubahan perilaku hewan itu akan cepat terjadi, karena itulah maka perubahan perilaku ini harus dilakukan secara minimal. Karena perubahan perilaku itu skala waktu program pembiakan secara ex situ itu bisa berlangsung secara dalam kurun waktu yang lama, 100 atau 20 tahun, 100 atau 200 tahun. Karena itulah maka dalam kurun waktu 100 atau 200 tahun itu maka perlu dilakukan satu kondisi yang menyerupai kondisi alaminya, sehingga perubahan perilaku alaminya itu minimal. Karena hewan harus melakukan sifat alami, mempertahankan sifat alaminya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan rilis atau pelepas liaran kembali ke habitat aslinya. Yang ketiga adalah prinsip pertimbangan pemilihan jenis untuk program konservasi ex situ.
kepentingan pengembangan ini untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan komersial. Jadi jenis-jenis yang dikonservasi itu pada ikatnya adalah jenis-jenis yang memiliki nilai-nilai yang unggul, karena untuk kepentingan ekonomi juga mempunyai nilai-nilai yang tinggi dari sudut sosial budaya dan juga estetika. Tentu juga untuk kepentingan perlindungan atau pengawetan spesies populasi liar. Ini untuk kepentingan ekologi. Kemudian prinsip pencegahan perubahan perilaku non-genetik dikaitkan dengan kepentingan pemulihan populasi ke alam. Jadi untuk tujuan rilis atau restocking kembali ke habitat aslinya, maka pusat-pusat konservasi itu harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah timbulnya ketidakmampuan kawin atau menghasilkan anak. Sehingga perlu menjaga kemampuan atau perilaku kawin atau sexual behavior, sehingga hewan itu harus dipelihara dalam kelompok sosial. Kebanyakan hewan itu bersifat tidak soliter, dia bersifat koloni, kelompok. Karena itu hewan itu harus dipelihara dalam kondisi yang tidak soliter. Kemudian yang kedua adalah menghindari timbulnya ketidakmampuan berburu atau merumput dan mencari makan sendiri dengan cara secara bertahap mengurangi penyediaan atau pemberian pakan dari luar kandang. Karena untuk tujuan rilis atau restocking, maka kemampuan berburu atau merumput ini harus tetap dijaga. Kemudian yang ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya ketidakmampuan menghindari predator. Karena itu maka perlu dilakukan latihan dalam memperkuat kebiasaan perilaku alaminya untuk menghindari predator. Kemudian mencegah kehilangan rasa takut pada manusia dengan cara mengurangi secara bertahap interaksi dengan manusia atau keyword, atau mengurangi atau menjaga sifat liarnya, cara mengurangi interaksi dengan manusia. Itu adalah satu prinsip bahwa konservasi secara ex situ adalah pada ikatnya juga untuk tujuan rilis atau restocking kembali ke habitat aslinya. Kemudian yang kelima adalah prinsip animal welfare. Jadi bahwa hewan yang dipelihara di habitat alaminya atau di luar habitat alaminya atau ex situ harus tetap memiliki hak kebebasan untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan memenuhi syarat bagi kesejahteraan hewan. Animal welfare. Semua kebutuhan hidup hewan layaknya di habitat alami, dimakan, berperilaku alami, ini harus tetap dikelola dan disediakan. Kemudian berbagai faktor yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa ini harus dikendalikan. Jadi dengan kata lain, minimal harus ada 5 prinsip kebebasan, 5 of freedom bagi animal welfare. Di antaranya adalah freedom from thirsty and hunger, atau bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi hewan itu harus disediakan makan dan minum yang memadai. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik. Jadi hewan-hewan yang dipelihara dalam kandang ini dia akan merasa stres. Karena itu maka perlu dilakukan upaya agar hewan ini
bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik. Kemudian bebas dari luka, sakit, dan juga bebas dari penyakit. Karena itu hewan-hewan itu harus dijaga kesehatannya agar tidak menderita sakit maupun penyakit. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku normal. Jadi hewan-hewan ini harus hidup secara bebas untuk mengekspresikan perilaku normal. Ada hewan-hewan yang memiliki sifat sebagai predator, ada hewan-hewan yang mengekspresikan dirinya harus melakukan sexual behavior, sehingga hewan ini harus dijamin kebebasannya untuk berperilaku normal. Dan yang kelima adalah bebas dari rasa takut dan tidak stres. Karena itu maka hewan-hewan itu tidak dipelihara secara berdampingan antara predator dengan mangsa. Jadi umpamanya tidak dipelihara secara berdampingan predator dan mangsa, tidak dipelihara dalam kondisi yang saling berdekatan, sehingga tidak mengalami stres dan takut terhadap predatornya. Itu adalah animal 5 freedom of animal welfare. Dan permasalahan yang muncul dalam konservasi secara ex situ adalah pertama adalah pengelolaan data tentang pengaruh inbreeding ini terbatas. Jadi inbreeding seringkali dilakukan di dalam pusat-pusat konservasi secara ex situ, dan inbreeding ini akan menghasilkan keturunan yang lemah dan juga risiko munculnya penyakit, karena umumnya adalah gen-gen homozygote recessive itu akan muncul dari kegiatan-kegiatan inbreeding. Kemudian panduan genetik untuk memaksimumkan ukuran populasi yang efektif sebagai prinsip yang harus diperhatikan. Jadi dengan kata lain bahwa berapa jumlah minimum populasi yang harus bertahan. Jadi minimum viable population size, ukuran populasi yang minimum agar satu populasi itu bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Kadang jumlah berapa ukuran populasi yang harus dipelihara itu perlu untuk diintensifkan ya. Kemudian menjaga keseimbangan nisbah kelamin atau sex ratio. Kemudian mencegah fluktuasi besar dalam jumlah populasi untuk menghindari penurunan populasi secara drastis. Jadi populasi yang besar ini juga tidak baik bagi persaingan anggota-anggota populasi itu. Kemudian memelihara atau manajemen reproduksi secara tertutup dalam meningkatkan produktivitas. Saya kira itu konservasi secara ex situ. Terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Burhanuddin Masyid karena beberapa materi saya ambil dari artikel-artikel atau materi dari Burhanuddin Masyid. Terima kasih. Akhiri dengan Om Santi.